وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah sidang salat Jumat rahimahullah. Di awal khutbah ini kami tidak henti-hentinya untuk berwasiat untuk senantiasa marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu takwa dalam makna dan arti yang sebenar-benarnya, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, bersyukur dan berbahagialah kita karena saat ini kita ditakdir untuk bisa menghadiri undangan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Itu artinya saat ini kita menjadi manusia-manusia paripurna yang dibekali dan diisi iman takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa ini sampai akhir hayat sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perhelatan akbar bangsa Indonesia dengan melaksanakan pilihan presiden telah usai. Harapan besarnya kita, mudah-mudahan kondisi bangsa ini dalam keadaan aman, nyaman, dan kita mendapatkan pemimpin yang amanah yang bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju, lebih sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun secara pribadi kita harus memastikan diri menjadi orang-orang pilihan. Kalau kemarin adalah orang-orang yang dipilih oleh bangsa Indonesia, tapi ini kita pastikan diri kita menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi pilihan Allah berarti dipastikan kita menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Maka kita melihat apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada beberapa kelompok orang yang menjadi manusia-manusia pilihan Allah, sukses di dalam mendapatkan hatinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, wa ala Nuh wa Nuhan, dan juga Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wa ala Ibrahim, dan juga keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketiga orang dan keluarga ini sukses menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tiga ini kita bisa mengatakan pantas mereka dipilih oleh Allah karena mereka ini adalah nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita bisa mencontoh golongan yang keempat ini, bukan dari golongan nabi, bukan dari golongan rasul, tetapi sukses dipilih Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicatat di dalam catatan tinta emas Al-Qur'anul Karim, bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an. Siapa mereka? Ala Imran 'alal 'alamin. Keluarganya Imran. Imran bukan dari golongan nabi, bukan dari golongan rasul, tetapi sukses menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menjadi pelajaran dan contoh bagi kita. Kita yang bukan nabi, bukan dan rasul, kalau kita mencontoh apa yang dilakukan oleh keluarga Imran, maka kita pun
akan menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak dicatat di dalam tinta emas Al-Qur'anul Karim. Lalu pertanyaannya, kenapa ala Imran, keluarga Imran ini sukses menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala? Di antara sebabnya adalah disebutkan di ayat berikutnya. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ketika istri Imran itu sedang hamil mengandung, yang diucapkannya bukan cita-cita tetapi lebih dari itu, yaitu apa? Nazartu laka ma fi batni, saya bernazar. Nazar itu melebihi dari cita-cita, karena kalau nazar tidak kesampaian maka harus membayar kafarat. Nazartu, saya bernazar, ma fi batni, apa yang ada di dalam perutku ini, muharraran, ya Allah jadikanlah muharrir. Apa itu muharrir? Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau mengatakan muharrir adalah li khidmati baitikal muqaddas, orang yang berkhidmah, mengabdi di tempat suci, di rumah suci, tempat ibadah, yaitu masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini ada seorang perempuan mencita-citakan anaknya tidak menjadi presiden, tidak menjadi menteri, tidak menjadi konglomerat, tidak menjadi apa-apa yang viral di dunia, tetapi seorang ibu istri Imran ini bercita-cita, ya Allah jadikanlah jabang bayiku ini muharraran, nanti menjadi orang yang mengabdi di Baitullah, yang mengabdi di Baitul Maqdis, yang mengabdi di tempat suci. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kemudian beliau melahirkan dan yang dilahirkan ini adalah seorang perempuan. Sedikit kecewa karena biasanya yang berkhidmah ke Baitullah atau ke tempat-tempat suci ini adalah sosok laki-laki. Tetapi karena sudah dinazarkan dan diberikan nama Maryam yang nantinya akan menjadi ibunda Nabiullah Isa alaihissalam, maka sejak lahir Maryam ini dititipkanlah kepada pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari petikan penggalan kisah istri Imran ini apa yang bisa kita petik? Ketika keluarga Imran ini salah satu sebabnya menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka berkhidmah ke masjid. Maka ternyata khidmah, pengabdian kita di masjid ini menjadi wasilah kita menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kita adalah sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Jadikanlah kita, pastikan diri kita, hati kita mu'allaqun fil masajid, ada mu'allaq, ada ketergantungan, ada kerinduan terhadap masjid. Maka insyaallah setiap kita yang hadir di majelis yang mulia ini, ketika hati kita punya kerinduan terhadap masjid, ketika masjid sudah memanggil-manggil kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hati kita rasanya rindu kalau tidak bergegas untuk datang. Hati kita rasanya merasa ada sesuatu yang kurang ketika sehari saja kita tidak mengunjungi masjid. Maka sekali lagi, ketika kita ingin menjadi manusia yang sukses di dalam pemilihan, yaitu pemilihan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan di dalam diri kita minimal hati punya sifat mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya ada ketertarikan, keterpautan, kerinduan terhadap masjid. Maka mari kita tanamkan betul
di dalam keluarga kita, anak-anak kita didik agar apa? Agar hatinya tumbuh kerinduan terhadap masjid-masjidnya Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masjid ini harus kita latih? Hati kita ada kerinduan. Karena kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu sejatinya adalah rumah kita yang hakiki. Rumah kita yang sejati yang kita masjid ini. Masjid yang setiap hari kita rukuk dan sujud di dalamnya. Sedangkan rumah kita yang kita saben hari istirahat itu kal maqabir, laksana kuburan belaka. Kuburan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita gali itu hanya isinya okokan, tulang dan daging saja. Maka marilah kita kembali ke rumah hakiki kita, masjid. Maka insya Allah kalau kita di hari-harinya ada ketertarikan, ada kerinduan terhadap masjid, termasuk pada kesempatan siang hari ini kita hadir di masjid, memenuhi undangan Allah melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan sekali lagi kita tergolong oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah yang akan disediakan surganya Allah. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.